Kita adalah generasi yang belajar untuk tidak terlalu berharap. Dan yang paling menakutkan, kita tidak ingat kapan kita mulai belajar itu. Suatu hari, kita masih percaya, masih semangat, masih mau ribut soal masa depan untuk negara ini. Dan di hari berikutnya, tanpa ada yang memberitahu, tanpa ada momen yang jelas, kita sudah lebih memilih diam. Indonesia, ini tentang kita, tentang apa yang kita rasakan, tapi jarang kita ucapkan. Menghadapi realita yang pahit, yang sulit kita lawan. Kita masih bertahan di 2026, masih menjalani aktivitas sehari-hari, masih bisa makan, masih bisa kerja, masih membuka sosial media, hingga lupa pada waktu yang terlewatkan. Tapi ada sesuatu yang mengganjal, tak berfisik pun hingga tak nampak. Bukan lapar, bukan sakit, tapi semacam cemas yang tidak bisa kita jelaskan secara pasti. Yang muncul sebelum kopi pertamamu habis, yang muncul setiap kali kita membuka berita, bukan karena beritanya mengejutkan, tapi karena kita sudah berada di puncak emosi yang tidak bisa dijelaskan lagi. Dan di antara kita, ada yang pernah ingin berkontribusi, yang pernah mau memberikan sesuatu untuk negara ini. Tapi lama-lama muncul pertanyaan yang susah dijawab. Untuk apa memberikan kontribusi kalau timbal baliknya tidak pernah setara kepada kami masyarakat? Mereka bilang ekonomi kita tumbuh. Dan mungkin itu benar, namun hanya di atas kertas. Tapi kenapa rasanya seperti berlari di atas treadmill? Kita bergerak, kita lelah, tapi kita tidak kemana-mana. Yang kaya makin punya ruang, yang biasa makin harus pintar untuk bertahan. Mereka bilang kita bebas berpendapat, dan memang tidak ada yang secara resmi melarangmu bicara. Tapi kita semua tahu, ada kata-kata yang tidak boleh diucapkan terlalu keras. Bukan karena ada yang melarang secara langsung, tapi karena kita sudah belajar dari cerita orang lain, dari berita yang kita baca sekilas, bahwa beberapa pendapat itu mahal harganya. Dan perlahan, tanpa kita sadari, kita mulai menyensor diri sendiri. Bukan karena dipaksa, tapi karena kita sudah terlalu lelah untuk menanggung resikonya. Begitulah cara sebuah sistem bekerja yang paling efektif. Bukan dengan melarang, tapi dengan membuat kita melarang diri kita sendiri. Dan disinilah yang tidak pernah kita akui. Kita takut. Bukan takut yang dramatis, bukan takut seperti di film, tapi takut yang kecil, yang diam, yang membuat kita memilih kata-kata dengan hati-hati sebelum mengetik, yang membuat kita hapus draft sebelum dikirim, yang membuat kita bilang, ya sudahlah, yang lebih sering dari yang seharusnya. Generasi kita tumbuh untuk diberitahu bahwa Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, bahwa kita hanya perlu sabar, bahwa nanti pasti lebih baik. Tapi nanti itu kapan? Kita sudah cukup sabar. Dan kesabaran tanpa arah bukanlah sebuah kebajikan. Itu hanya cara lain untuk diam. Yang lebih menyakitkan,
Kita tidak bodoh. Kita tahu apa yang sedang terjadi. Kita membaca, kita menganalisis, kita berdiskusi di antara kita sendiri. Tapi semua itu berhenti di sana. Di sebuah grup chat, di sebuah DM media sosial, di sebuah kamar kos, di percakapan yang tidak pernah keluar ke tempat yang seharusnya. Indonesia, aku tidak datang dengan jawaban. Aku tidak punya solusi yang kita bisa copy paste dan tempel di tembok gedung DPR. Yang aku hanya punya ini, kejujuran dan keresahan bahwa kita tidak baik-baik saja, dan keyakinan bahwa mengakuinya adalah langkah yang pertama paling berani. Karena pada akhirnya negara ini bukan milik mereka yang paling berkuasa. Negara ini milik kita untuk masih yang mau peduli dan menjaga negara kita sendiri.